Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk kembali mengkaji beberapa ayat dari surat Az-Zariyat, salah satu yakni surat yang sebagainya masuk di dalam juz yang ke-26 dan yang separuhnya masuk dalam juz yang ke-27. Surat ini termasuk di antara surat-surat yang di akhir ayat kita diingatkan akan sebuah tujuan mulia dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita sampai pada ayat yang tersebut. Pada pertemuan sebelumnya jamaah yang dirahmati Allah, kita baru membahas ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya ini adalah ayat-ayat yang mengandung sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada suatu ayat, maka ingatlah, berarti pasti ada jawaban, pasti ada pesan. Dan setiap pesan yang dilalui atau dimulai dan didahului serta diawali sumpah Allah Subhanahu wa taala, berarti pesan tersebut ya mengandung sesuatu yang besar, dahsyat dan mulia. Dan berkali-kali kita sampaikan sebagaimana percakapan kita dan obrolan kita. Kalau seandainya tidak ada sumpah, itu barangkali berita yang biasa. Tapi kalau seandainya kita menyertai sumpah demi Allah, berarti ada banyak tujuan yang ingin kita sampaikan. Berita itu adalah satu berita penting, atau mungkin barangkali konten dan isi dari berita yang ingin kita sampaikan itu sangat besar, atau bisa memberikan manfaat dan maslahat yakni untuk banyak orang. Itu sesekali kita kadang-kadang menyertakan yakni sumpah. Sama juga di dalam ayat ini. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang kelima dan keenam biidznillah. Dan ayat yang kelima dan keenam inilah sebenarnya jawaban dari sumpah-sumpah Allah di ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti apa pesan dan jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima, "Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'." Di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan apa yang telah dijanjikan Allah itu benar-benar ya, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan infonya itu benar, bukan berita burung atau hoax, berita yang tidak bisa ya dipertanggungjawabkan. Innama tu'aduna lasadiq. Dan ini nanti kita akan bahas terutama berkaitan dengan i'jaz al-ghaibi. I'jaz ghaibi itu artinya kemujizatan Al-Qur'an berkaitan dengan berita-berita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terjadi pada masa lampau, kita akan membahas pada masa di saat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun berita-berita tentang kebenaran meskipun belum terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa mendatang. Nah, adapun ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa innad dina lawaqi'. Apa itu makna din? Karena makna din itu ternyata disebutkan di dalam Al-Quran cukup beragam makna dan penafsirannya. Kita tidak bisa memukul rata. Ya, para ulama menyebutkan ada yang sampai 6, ada yang sampai 5. Kita akan sebutkan beberapa makna dari lafadz din yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan penuturan para ahli tafsir. Baru kemudian kita kaitkan dengan khusus ayat yang ke-6. Wa inna dina lawaqi'. Sekalipun dalam buku-buku terjemahan atau mushaf yang diterjemahan kita jumpai inna dina persis dengan din yang kita jumpai dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Apa itu? Ya, hari pembalasan. Kenapa beda? Ketika kita jumpai dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina
Taib. Karena memang din itu memiliki beragam makna dan penafsiran yang berbeda-beda. Nah ini tentunya pentingnya kita itu menyandarkan kepada penafsiran para ulama-ulama. Kalau tidak, kita akan sesat pikir, kita akan salah di dalam memahami setiap lafaz yang kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna dina ya wa inna dina lawaqi, dan hari pembalasan itu akan benar-benar nyata. Inilah di antara dua pesan Allah, bahwa berita-berita yang sudah disampaikan itu memang benar dan tidak ada kebohongan dan kedustaan. Dan yang kedua, apa yang disampaikan Allah pasti nyata akan terjadi. Nah ini adalah di antara dua sifat janji Allah. Semuanya mudah-mudahan bisa kita selesaikan, kita tuntaskan malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membahas tafsir dari innama tu'aduna. Ayat yang kelima dulu ya. Ayat yang kelima. Taib. Yang pertama tafsir. Baru nanti kita akan masuk ke faidah. Tafsir innama tu'aduna. Tu'aduna kalau lihat di dalam terjemahan itu adalah apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kalian semua. Lah, kira-kira apa yang dijanjikan oleh Allah? Ternyata para ulama berbeda-beda mengenai makna atau tafsir ini. Ada yang mengatakan bahwa tu'aduna itu artinya pahala dan azab di akhirat. Taib. Ini Imam Al-Baghawi, mungkin barangkali ada yang punya kitab ini, mengatakan demikian. Kalau kita katakan tu'aduna yang dijanjikan Allah itu pahala dan adab di akhirat nanti, bahwa berita ini benar dari Allah, orang mukmin akan dapat pahala dan orang kafir akan dapat adab, berarti berlaku untuk mukmin dan orang kafir. Sifatnya ini adalah tentang apa yang akan dijanjikan. Bagi orang mukmin dapat pahala, bagi orang kafir dapat azab. Namun tidak semua para ahli tafsir mengatakan demikian. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya tu'aduna itu adalah tentang berita. Ya, berita bukan berita ya. Tentang azab dan kesulitan di akhirat. Ya. Lah, disinilah kemudian para ulama mengatakan ini khusus untuk orang kafir. Beda dengan ini. Ini untuk orang kafir, berarti pahala untuk siapa? Orang mukmin. Kalau di sini khusus untuk orang kafir. Salah satunya yang mengatakan demikian itu adalah Imam Ibnu Jarir Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dan salah satunya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi ketika menafsirkan juga sama. Intinya ada pendapat yang sudah mengatakan ini tidak berkaitan dengan pahala dan azab. Murni hanya berkaitan dengan azab dan kesulitan yang akan dihadapi orang-orang kafir ketika di akhirat. Taib. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya yang akan dijanjikan itu adalah azab di dunia dan di akhirat. Berarti ditujukan untuk siapa ini? Ya, ini adalah untuk orang kafir. Ya, dan sifatnya umum. Karena tidak hanya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dahulukan dengan azab yang ada di mana? Azab yang ada di dunia pula. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Ashur. Maaf, saya sebutkan beberapa kitab tafsir ini supaya membuka cakrawala dan wawasan kita tentang perkataan para ulama. Imam Baghawi insyaallah kita kenal. Kemudian Imam At-Tabari itu juga kita mengenalnya. Kemudian Ibnu Ashur itu juga kita mengenalnya insyaallah taala. Nah, dari sekian yang banyak ini, yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati ketepatan mengenai apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah pendapat yang ketiga.
Ya, di mana yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama lebih condong tu'aduna yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan azab, ya, dan berita juga tentang kondisi orang kafir ketika di dunia maupun di akhirat. Lah kita akan lihat di dunia seperti apa ya di dunia. Allah Subhanahu wa taala terkadang segerakan azab mereka di dunia. Sebagaimana doa-doa yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Di dalam surat selepas Nabi SAW pernah doa kunut. Dalam kunutnya ini Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Pernah dengar ini kisahnya? Nabi SAW itu pernah sholat. Setelah ruku, kemudian i'tidal, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, langsung kemudian membaca doa kunut nazilah. Salah satunya, ya Allah, jadikanlah ya orang-orang kafir, ini doa keburukan. Doa kunut di sini salah satu di antara doa Nabi SAW, ya Allah turunkan kepada mereka kemarau berkepanjangan sebagaimana kemarau yang dulu pernah terjadi pada kisahnya Nabi siapa? Yani Nabi Yusuf yani alaihissalam. Lah, apakah doa keinginan dari Nabi SAW ini terpenuhi? Iya. Itu akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yani kabulkan kemarau berkepanjangan. Dan ini persis dengan surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya, lah ini adalah ceritanya. Jadi di dunia terkadang azab yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang kafir di dunia kadang-kadang juga terjadi. Innama tu'adunu lasadiq. Itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ya nih jamaah, di dunia ini terkadang didahulukan ketika mereka kekalahan orang-orang kafir dalam perang apa? Perang Badar. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam ayat ini, yauma nabtsil batsyatal kubra. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan innama tu'aduna lasadiq. Percayalah bahwa berita yang disampaikan Allah itu benar, terutama berkaitan dengan orang-orang kafir. Tidak hanya di akhirat nanti, di dunia terkadang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Satu, janjinya Allah akan mengabulkan doanya Nabi dengan turunnya kemarau berkepanjangan benar-benar terjadi, nyata. Yang kedua, kekalahan dalam perang Badar, banyak di antara mereka tertawan. Sekalipun kita tahu ini menjadi peperangan yang tidak sepadan kalau lihat dalam kasat matanya. Tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bantuan dari para malaikat. Kekalahan di tangan orang kafir, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Berarti benar berita tentang azab yang akan mengenai orang kafir ketika mereka di dunia itu terkadang disegerakan. Apalagi tentang akhirat, ini tidak terhitung jumlahnya. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang azabnya orang-orang kafir ketika nanti mereka di akhirat. Tapi tentu kita nggak bisa merasakan saat ini. Ya, kita akan bisa merasakan bagaimana azab pedihnya Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sudah melalui proses tahapan demi tahapan setelah mereka dibangkitkan. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran Allahu taala a'lam, innama tu'aduna yang dijanjikan Allah itu adalah khusus untuk orang kafir. Ya, kemudian ini berkaitan dengan adab dan berita-berita yang benar-benar nyata dari Allah dan itu bisa terbukti di dunia sebagaimana dua kisah ini. Pun demikian dengan di akhirat nanti insyaallah ta'ala setelah hari kiamat. Yang kedua, tafsir Lasodiq. Kalau ini enggak terlalu panjang, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Lasodiq itu artinya benar. Tapi beliau menggunakan istilah apa? La kadzib. Berarti tidak ada apa? Kedustaan. Karena itu adalah firman Allah.
La kadhib, yani dia mengatakan. Ketika Ibnu Jarir di dalam tafsirnya mengatakan innama tu'aduna, apa yang akan dijanjikan Allah kepada orang-orang kafir, baik itu berita-berita dan adab-adab yang akan mengenai mereka di dunia maupun di akhirat, la sodik, itu pasti benar dan tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan sama sekali. Insya Allah kalau la sodik kita bisa memahaminya dengan mudah. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, apa saja sih sifat yakni janjinya Allah di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Ini juga kita pengen yakni tahu. Para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan janji-janjinya di dalam Al-Qur'an, tapi ada dua sifat yang melekat pada janji Allah dan itu tidak akan kita jumpai pada manusia biasa seperti kita. Yang pertama, sifat janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti apa? Yani benar. Dan yang kedua itu pasti yani jadi. Nyata yani terjadi. Untuk yani benarnya berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, salah satunya adalah dalam surat Az-Zariyat ini. Az-Zariyat ayat yang kelima. Ya. Kemudian surat Yunus ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi haqq." Yani sama juga di dalam surat Al-Bayyinah. Insyaallah kita banyak yang sudah hafal ayat yang ketiga. Sebenarnya ayat yang ketiga ini kalau kita lihat tidak bisa kita deteksi secara langsung. Kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran di dalam berita yang disampaikan. Tapi kita bisa melihat kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca kitab tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang ketiga surat Al-Bayyinah apa? Fiha kutubun qayyimah. Apa arti qayyimah ya nih jamaah? Ya, seorang pakar ahli tafsir abad ini, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di mengatakan, qayyimah itu adalah yang lurus. Tapi memiliki dua hal. Qayyimah itu lurus di sini artinya as-sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Subhanallah. Jadi sifat Al-Qur'an itu adalah as-sidqu. Ya, kemudian al-adlu. Sidik itu benar di dalam apa? Beritanya. Sedangkan adil di dalam apa? Hukum yakni syariatnya. Lah, disinilah bisa kita akan jumpai memang benar-benar janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berita-beritanya yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an itu benar-benar bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Ini adalah karakter pertama. Yang kedua, pasti akan terjadi. Lah ini bedanya dengan janji manusia. Janji manusia kadang-kadang kita mendapatkan berita, ternyata berita itu hoax. Berarti beritanya sudah enggak benar. Apalagi kemudian terjadi kadang-kadang enggak. Atau terkadang beritanya benar dari si fulan. Saya mendengar langsung bahwasanya si fulan ini ngomong, Ustaz. Haddatsani. Saya langsung mendengar, saya langsung melihat. Dia ngomong apa? Ya, bahwa kiamat itu akan terjadi tahun 2024 bersamaan dengan misalnya. Dari benarnya, iya benar artinya ngomongnya benar, artinya ucapannya itu benar dari si fulan ini, dan ketika dia ngomong itu ada saksi. Tapi kenyataannya apakah terjadi? Kadang-kadang ya nih enggak. Tapi kalau janjinya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan dan kalamullah, itu pasti dua hal ini yang sudah melekat yakni pada firman Allah. Satu benar, banyak dalilnya, dan yang kedua pasti yakni terjadi. Banyak di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini. Banyak di antara kita yang sudah hafal surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 21, Allah Subhanahu wa taala firman, liya'lamu anna wa'dallahi haq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Ya. Kemudian di dalam surat Fatir ayat yang kelima, ini surat Al-Kahfi ayat 21, surat Fatir ayat yang kelima, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul
hayat dunya fala yahurrakum billahil gharur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hak. Kalau di sini yani shadiq. Ya, kalau shadiq itu lebih identik dengan benar, artinya langsung dari Allah dan bukan hoax, bukan berita burung, benar itu. Siapa yang ngomong tahu dan apa isinya itu benar. Tapi untuk terjadi dan tidaknya, kalau berkaitan dengan janji Allah pasti. Nah itulah identik dengan hakun. Dan ini kita jumpai dalam surat Al-Kahfi, liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Supaya mereka tahu bahwasanya janji Allah itu pasti nyata. Kemudian di dalam surat Fatir, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala tahurranakumul hayat dunya, wala yahurranakum billahir yani gharur. Nah, ini adalah di antara beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan benar-benar nyata terjadi. Maka inilah menjadi PR bagi kita semua, bagaimana setiap informasi yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an, ya, meskipun terasa dalam hati kita itu masih mengganjal, benar enggak sih? Itu menjadi ujian tersendiri bagi kita semua. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, nah ini yang ingin kita sampaikan, masih berkaitan dengan tu'aduna la shadiq, inna wa'dallahi haqq, kebenaran janji Allah ya dalam Al-Qur'an itu merupakan mukjizat. Ya, itulah bedanya. Jadi kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, innama tu'aduna la shadiq, dalam Al-Qur'an yang kita jumpai itu adalah bagian dari mukjizat Al-Qur'an yang dikenal dalam ilmu tafsir itu dinamakan al-i'jaz yani ghaibi, yaitu berita-berita tentang perkara-perkara gaib yang ternyata benar-benar terjadi, benar-benar terwujudkan, dan tidak ada kebohongan dan kedustaan sama sekali. Maka berkaitan dengan i'jaz ghaibi inilah para ulama yang konsen dalam bidang ulumil Quran itu biasanya dibagi menjadi 3. I'jaz yani ghaibi. Ghaib itu perkara-perkara gaib di mana manusia itu tidak ada yang tahu. Tapi inilah menjadi satu kelebihan yang kita kenal dengan i'jaz. Mukjizat itu banyak. Ya, misalnya di dalam kitab Mabahis fil Ulumil Quran, kata Manak Qoton itu ada i'jaz al-lughawi. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu bisa terlihat, bisa terdetek lewat apanya? Sisi bahasanya. Makanya kita bisa melihat bahasa Al-Quran itu bahasa yang sama sebagaimana bahasanya bangsa Arab ketika Al-Quran itu diturunkan kepada mereka. Tapi subhanallah, bahasanya anak muda, pilihan diksinya ini nggak sembarangan. Ya, jadi bukan sekedar Al-Quran itu seperti kita belajar waktu SD. Ini Ibu Budi, itu Bapak Budi, kemudian kita disuruh membuat karangan, kemudian lalu, kan terasa garing gitu Pak ya bahasanya. Al-Quran ini tidak, secara bahasa subhanallah, pilihan lafadz-lafadznya itu benar-benar di atas, yakni rata-rata dilihat dari sisi sastranya. Hal inilah yang kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yakni para ulama ya mengungkapkan yakni banyak kelemahan orang-orang kafir Quraisy ketika ditantang untuk mendatangkan semisal Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau kita membahas ini agak cukup panjang, tapi saya sebutkan yakni beberapa contoh yakni saja. Di dalam Al-Qur'an itu kan banyak tantangan. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an." Seandainya kalian wahai bangsa Arab tidak percaya dengan Al-Qur'an ini benar dari Allah, ya sudah, tak tantang. Kumpulkan la in istama'atil ins, pakar linguistik bahasa dari bangsa jin, bangsa manusia, suruh kumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tun. Mereka tak akan mampu untuk bisa mendatangkan Al-Qur'an. Mungkin ini berat bagi mereka. Oke, kita lihat di dalam ayat yang lain. Misalkan di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala firman, "Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyr." Kalau enggak mampu mendatangkan Al-Qur'an seutuhnya, seluruhnya, datangkan cuma berapa? Asyara suar. 10 surat ini saja pilih. Mau yang seperti Al-Ikhlas
mau seperti Al-Asr yang pendek-pendek, terserah. Apakah mereka mampu? Enggak juga. Bahkan tantangan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau enggak salah ayat 24. Dan insya Allah banyak di antara kita yang sudah hafal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu, 10 enggak bisa, fa'tu berapa? Satu surat saja, satu surat. Ya. Lah ternyata di antara mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan keluh lisannya. Padahal kita tahu yang dijamaah dirahmati Allah, kebanyakan orang-orang kafir mereka adalah para pujangga, para penyair ulung. Maka di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzab. Kenal ya Musailamah Al-Kadzab ya? Ya, beliau menisbatkan dirinya sebagai apa? Yani Rahmanul Yamamah, mengaku dirinya sebagai seorang nabi yang nanti dibunuh di masanya Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Kita akan bercerita. Jadi si Musailamah Al-Kadzab ini sebenarnya adalah seorang bujangga. Syair-syairnya itu begitu mempesona. Banyak orang-orang itu takjub ketika dia menggubah syairnya. Tapi, lah ini ada tapinya. Ketika dia menggubah semacam kalimat indah sebagai tandingan, ini khusus ya, sebagai tandingan Al-Quran, benar-benar Allah Subhanahu wa taala jadikan tak berkualitas. Syairnya atau tandingan Al-Quran tidak berbobot dan tidak bernilai sama sekali. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah. Kala itu Amr ibnul As, ini kan masih kafir. Ya, dan memang relasinya si Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini memang dikenal, masyhur dengan ya sosoknya sebagai seorang pujangga. Lah, kala itu Amr ibnul As menyampaikan, ini dalam Bidayah wa Nihayah ya. Wahai Musailamah, barusan ini Muhammad ya kedatangan Jibril turun wahyu 3 ayat. Ayatnya pendek-pendek, bagus. Ini pengakuan dari siapa? Amr bin As. Ya. Dan semuanya berakhir dengan ra. Surat apa? 3 ayat tok. Berakhir dengan setiap akhir ayatnya berakhiran huruf ra. Surat apa? Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Ra. Yang terakhir akhirnya watawasau bisabr. Apa kata Musailamah Al-Kadzab? Ketika itu Musailamah Al-Kadzab ini jamaah itu seakan bersandiwara di depannya Amr bin As. Tentu ini ceritanya bersumber dari Amr ketika masih kafir. Amr bin As menyaksikan seakan-akan dia menutup dan memejamkan kedua matanya. Tak lama kemudian dia terbelalak. Apa yang dia sampaikan? Barusan malaikat Jibril turun kepadaku menyampaikan wahyu. Kalau itu surat Al-Asr 3 ayat pendek-pendek diakhiri dengan ra, kata dia, barusan Jibril juga menyampaikan kepadaku wahyu yang tidak jauh berbeda. 3 ayat pendek diakhiri dengan ra. Surat apa? Pernah dapat informasi ini dalam Bidayah wa Nihayah? Surat ini bernama surat Al-Wabr. Ya, sedikit Al-Wabr. Al-Wabr itu marmut, Pak ya. Semacam kelinci. Ya, dia mengatakan ya wabaru ya wabar. Akhirnya apa? Ra. Innama yani sa'iruka innama anta udhunani wasodr. Akhirnya apa? Ra. Wasairuka hafrun naqor. Akhirnya ra. Enak mana Pak dengan Al-Asr? Jauh kualitasnya ya. Ya, tapi nggak usah dihafalkan nih Pak ya. Khawatir dihafalkan nanti dibaca di Quran di dalam sholat batal nanti. Ini nggak boleh. Ya, ini adalah syair atau tandingan dari Musailamah Al-Kadzab untuk surat Al-Asr. Amr bin As ditanya sama Musailamah, gimana responmu terhadap wahyu ini? Apa jawaban Amr? Ya, Amr benar-benar mengatakan dengan jujurnya, padahal dia tahu dia seorang pujangga. Selain untuk mendatangkan gubahan syair tandingan untuk Al-Quran, subhanallah, banyak orang terkesima. Tapi giliran dia menggubah syair tandingan Al-Quran, apa yang dikatakan Amr? Wahai Musailamah, innaka la ta'lam anni la'nam innaka la takdzib.
agak panjang. Tapi bahasanya gini loh, nggak usah lebay seperti itulah. Semua orang juga tahu kok kalau Anda ini sedang menampilkan kedunguan dan kedustaanmu. Selesai. Padahal selain itu subhanallah, syair-syairnya banyak. Makanya para ulama itu mengatakan seakan-akan baru Musailamah ini. Musailamah itu punya surat Al-Wabar ya untuk menantang surat apa? Taib. Dia juga punya surat Dhifda, kodok. Setelah Marmut, kodok. Ya, kodok ini mengikuti konsep surat Al-Qari'ah. Ya, dia juga punya surat tandingan menandingi surat apa ini? Yang sedang kita ulas, surat yani Ad-Dzariyat. Ada sekitar 5 atau lebih. Ya, surat-surat tandingan yang dikubah oleh Musailam Al-Kadzdzab. Taib. Akhirnya kita enggak ke ghaibi ini. Lah, ada dari sisi kemukjizatan secara bahasa, ada dari sisi hukum syariatnya, ada dari sisi keilmiannya. Artinya keilmian ini adalah tanda-tanda kauniyah. Ya, dan itu banyak. Al-Qur'an menyatakan bahwasanya wa ja'alnal wal jibala autada. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Jadikan apa itu jibal? Gunung itu sebagai pasak, dan itu memang tidak kontradiksi dengan hasil penelitian dan itu diakui. Gunung itu memang sebagai pasak. 14 abad yang lalu sudah mengatakan demikian. Pun demikian dengan penciptaan alam yakni semesta ini. Ya, banyak kita yakni jumpai. Lah, ayat-ayat kauniyah ini adalah bagian dari i'jaz al-ilmi. Dan yang terakhir para ulama mengatakan i'jaz yakni ghaibi, perkara-perkara gaib. Dan ini dibagi menjadi 3 yakni jemaah. Ya, berdasarkan waktunya, masa lampau, taib, masa kini. Kini itu artinya di zamannya Nabi masih hidup, dan masa mendatang. Al-Quran ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, dilihat dari berita-berita kebenaran janji Allah yang ada di dalam Al-Quran itu secara waktunya dibagi menjadi 3. Innama tu'aduna lasad, pasti benar. Yang pertama adalah masa lampau, dan ini cukup banyak sekali. Satu contoh misalnya penciptaan Adam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama, sebelum itu ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan proses informasi dari Allah kepada para malaikat bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, dan itu dimulai manusia pertama siapa? Yani Adam. Kita tahu Nabi SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan tidak pernah berjumpa dengan Nabi Adam. Tapi berita tentang Nabi Adam disebutkan di dalam Al-Quran sampai dikeluarkan dari surga ada. Dari mana ini Muhammad? Nah, ini termasuk perkara-perkara gaib. Artinya ketika ayat itu turun, mampu mengungkap kilas balik informasi berita-berita yang ada pada masa dahulu. Ternyata semuanya pas dan tidak bersinggungan, kontradiksi dengan berita-berita masa lalu yang dicantumkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan ini banyak. Makanya para ulama mengatakan tentang para nabi atau umat-umat terdahulu. Ini kan banyak kita jumpai. Ya, terutama tentang kisah Ad dan Tsamud. Kenapa tentang kisah Ad dan Tsamud itu seringkali diulang-ulang di dalam Al-Quran? Ya, karena Ad yani dan Tsamud itu adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Itu adalah generasi awal. Makanya para pakar ahli sejarah itu disebut Arab itu bagi 3. Ada Arab yang di zaman dahulu masa kuno. Mungkin kita dulu pernah belajar sejarah, mungkin manusia zaman purba, mungkin seperti itu. Ya, tapi nggak tahu. Ini nanti masuk dinosaurus apa Homo sapien dan sebagainya. Mojokerto sepertinya banyak fosil seperti itu. Tapi kita kembali ke situ ya nih jamaah. Ad dan Tsamud itu banyak diulas. Sebenarnya penyebutan Ad dan Tsamud dengan rincian kisahnya itu sudah menjadikan banyak orang-orang kafir itu terheran-heran. Muhammad ini dari mana beritanya ini? Padahal dia ummi. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal
ummi. Ummi itu adalah sifatnya Rasulullah. Dari mana bisa lengkap seperti ini? Terperinci lagi tentang umat-umat terdahulu. Fir'aun paling banyak, Musa disebut, tentang Nabi Nuh, Nabi Ayub, semuanya umat-umat terdahulu. Ini adalah berkaitan dengan apa? Berita-berita tentang kebenaran janji Allah yang berkaitan dengan masa lampau. Masa kini itu juga banyak ya nih jamaah. Di mana Nabi SAW masih hidup. Al-Quran menunjukkan janji-janjinya. Dan itu nyata. Nabi SAW langsung kemudian dapat janji itu. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW hidup. Yang saya ingin sampaikan adalah turunnya surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu ditujukan untuk siapa? Ya, ini Abu Lahab. Ya. Jarak antara turunnya surat ini dengan tewasnya Abu Lahab itu ada yang mengatakan 10 tahun. Subhanallah. Ini adalah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Lahab, saya selanaron, Abu Lahab pasti masuk neraka. Padahal orangnya masih yang hidup. Apakah janji Allah Subhanahu wa taala benar? Padahal jaraknya masih ada 10 tahun. Ada yang mengatakan yang demikian. Subhanallah, yang jamaah dirahmati Allah. Sampai para ulama itu berandai-andai. Seandainya Abu Lahab ketika turun surat Al-Lahab sebagai vonis dari Allah, janji Allah bahwa ia akan masuk neraka, dan dia tunjukkan sikapnya seperti orang munafik. Artinya dalam hatinya dia mengingkari Muhammad, tapi secara lisan sajalah dia ngomong kepada Muhammad, Muhammad aku beriman. Apa yang akan terjadi? Nabi SAW sudah akan jatuh ini semuanya. Harga dirinya, citranya, Al-Quran sudah tidak akan bernilai lagi. Tapi subhanallah, janji Allah Subhanahu wa taala turun di saat Nabi SAW hidup. Matinya Abu Lahab, Nabi SAW juga ya bisa menyaksikan informasinya pasca perang Badar. Abu Lahab mati. Dan matinya dalam kondisi apa? Kafir, berarti benar, saya salah naron, subhanallah. Dan ini banyak dijumpai di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk diantaranya adalah tentang misalnya ya karakter orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Coba sih surat Al-Maidah 41, mudah-mudahan benar. Atau surat An-Nisa, surat Al-Maidah 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan karakter orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadihi. Nabi SAW sudah diingatkan janji Allah, wahai Muhammad, hati-hati dengan orang Yahudi, orang Nasrani, terutama Yahudi. Ketika engkau berinteraksi, bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang Yahudi, karakter salah satu yang melekat pada mereka itu adalah suka merubah, mendistorsi, mengganti, mengamandemen, menambah, mengurangi kitab-kitab suci mereka. Itu sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 41. Tayyib. Apakah itu nyata terjadi ya nih jamaah? Nabi SAW diingatkan dan itu benar-benar terjadi. Ya, ketika dalam kasus perzinaan, dan ini pernah saya sampaikan ya ini juga di Pacet ya. Perzinaan ketika datang orang Yahudi, 2 orang, karena mereka sudah tidak lagi percaya dengan imam dan pemimpin Yahudi mereka. Akhirnya mereka minta kepada Nabi SAW untuk menjadi apa? Hakim. Nabi SAW sadar karena mereka licik, sudah diingatkan oleh Allah, hati-hati. Mereka ini suka merubah-rubah. Mereka licik, mereka raksana ular, licin banget. Maka tatkala mereka ingin minta Nabi menjadi hakim, Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Muslim ini ceritanya dari Bara' ibnu Azib. Akhirnya Nabi SAW mengiyakan, oke saya siap. Tapi dengan catatan ya, buku panduan, rujukan, referensi kalau dalam bahasa ilmu hukum positif ya KUHP-nya kita pakai Taurat. Kita nggak mau pakai apa? Al-Quran. Pezina laki-laki dan pezina perempuan ini diapakan? Nabi SAW nyuruh cari, baca dalam Tauratmu. Apa hukuman bagi mereka? Kala itu Nabi SAW ditemani oleh Abdullah ibnu Salam, mantan pemimpin apa? Yahudi. Tentunya sudah hafal di luar kepala Taurat itu.
ketika dibacakan, loh kok nggak ada apa? Rajam. Intinya seperti itu. Abdullah ibnu Salam janggal ini, enggak. Ada yang janggal ini. Karena dia sudah hafal, rajam itu adalah salah satu bentuk hukuman di dunia bagi para pezina dan itu ada di dalam Taurat. Kok nggak ada dibaca? Suruh baca lagi, nggak ada lagi. Ternyata apa? Liciknya yuharrifunal kalimah itu dengan berbagai cara, menghalalkan 1000 cara. Ternyata jari jemarinya itu menutupi kata-kata rajam yang ada di dalam Taurat. Alhamdulillah, berarti ketahuan. Ya, apa yang sudah diingatkan oleh Allah, hati-hati dengan liciknya ini ternyata pernah juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait yang ketiga ini, jamaah yang dirahmati Allah, di masa mendatang ini yang paling banyak pokoknya. Ya, terutama adalah tanda-tanda apa? Kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan, tapi tuntutan kita harus mengimani. Ya, terkadang memang ini sudah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi baru terbukti beberapa tahun, yakni setelahnya, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak. Jamaah dirahmati Allah, ayat yang kelima, innama tu'aduna lasadiq. Jadi apapun yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar. Termasuk diantaranya adalah berita-berita tentang perkara-perkara gaib. Gaib itu artinya samar, yang tidak terlihat oleh manusia. Baik itu terjadi pada masa lampau, kita jumpai dalam Al-Quran kisah ini, kita harus yakini itu adalah kisahnya nyata. Terlepas kita nggak pernah menjumpai, terlepas kita itu nggak bisa mendapatkan jejak dan situs serta fosilnya, asalkan Al-Quran mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, para nabi sebelum Rasulullah SAW, kita harus meyakini. Ya, kemudian masa kini itu disesuaikan dengan ketika ayat itu turun. Lah, untuk sikap kita saat ini sudah nggak ada masa kini. Berarti keduanya ini menjadi apa? Masa lampau. Tapi benar-benar nyata semuanya ini. Menyisakan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Terutama tentang tanda-tanda hari kiamat, proses nanti di akhirat. Kita nanti dihisab. Kita nanti yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya, kemudian waja'a rabbuka wal malku sofan. Waji'a yauma idin bi jahannam. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang akan terjadi dan kita harus percaya ya terhadap berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, karena ini adalah bagian dari ijaz yani juga. Jangan sampai kemudian terbesit saat kita nggak akan percaya masa akan datang kalau kita nggak langsung melihat dengan kepala ya, dengan mata kepala kita. Jangan sampai kita berharap demikian ya nih jemaah. Para ulama mengatakan bahwasanya tanda-tanda kiamat ini kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, hadis juga banyak. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, ya. Kemudian semuanya akan hancur lebur. Idza samaun fatarat wa idal kawakibun tatharat. Saya belum percaya berita yang ada di dalam Al-Quran sebelum aku melihat langsung. Jamaah yang dirahmati Allah, tahu enggak? Orang-orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat dalam alam semesta hancur itu tersiksa orang-orang yang tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, inna min syirarin nasi man adrakahumus sa'atu wa hum ahya. Di antara orang yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling jelek ya akhlaknya, termasuk kekufurannya, kesyirikannya, itu adalah orang-orang yang menjumpai langsung hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Lah terus kemanakah orang-orang beriman? Ya, kalau kita lihat proses tahapan demi tahapan sebelum hancurnya alam semesta ini, Allah SWT akan mengirim rih, semacam angin yang lembut, dan itulah yang akan mencabut satu demi satu orang-orang yang masih tersisa dari kaum mukminin. Dan mencabut yakni pula dengan kata lain, Al-Quran itu dicabut dengan cara seperti itu, hingga hanya tersisa siapa? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang terjadi pada masa lampau, masa kini di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun demikian masa mendatang. Innamatu aduna la shadiq. Tuntutan kita adalah nusaddiq. Kita harus membenarkan, kita harus benar-benar percaya, kita harus meyakini pula. Nah, faedah yang berikutnya
Yang keberapa tadi, Pak? Yang keberapa ini? 5 sekarang. Tayyib. Apa sih pesan? Lah ini bagian dari tadabbur Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama tu'aduna lasadiq, meskipun ditujukan kepada orang-orang kafir sebagai bentuk ancaman bahwa kalian semua pasti akan mendapatkan adab di dunia yang diserahkan maupun di akhirat, ada pesan. Setelah kita membahas tentang kebenaran janji Allah itu apa? Berarti ada pesan, anjuran ya untuk jujur. Jujur itu namanya shadiq, siddiq. Lah ini bagian dari apa? Dari tadabburul Quran. Ya, para ulama menyertakan ini. Kalau seandainya beritanya Allah Subhanahu wa taala benar, maka ada indikasi pesan lain agar kita manusia itu harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena satu, jujur itu adalah sifat Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 95, Kul sodaq. Sodaq artinya benar. Allah Subhanahu wa taala jujur. Kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahimah hanifah. Para ulama mengatakan sadaq itu adalah sifat Allah. Maka tentunya ada harapan kita pun dianjurkan untuk selalu jujur. Kenapa kita jujur? Itu adalah sifat mulianya siapa? Mulianya para nabi dan orang-orang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? Surat Maryam. Kalau kita baca surat Maryam, kita akan jumpai 3 nabi yang diberikan tazkiyah, rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang jujur. Di ayat yang ke-41, 54 dan 56. 41 ini bercerita tentang Nabi Ibrahim. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu apa? Kana siddiqon nabiyya. Berarti siddiq itu juga menjadi sifat mulia para nabi, salah satunya dalam surat Maryam Nabi Ibrahim. Ayat 54. Ini berkaitan dengan putranya Ibrahim, siapa? Nabi Ismail. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Nabi Ibrahim selalu jujur. Ya, pun demikian dengan ayat 56. Ketika membicarakan tentang Nabi Idris alaihissalam, sama juga di surat yang sama. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Hal inilah kemudian menjadi tuntutan kita agar siddiq ini memang la shadiq, benar tentang berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pesan yang lain kata para ulama. Kita masukkan menjadi faedah yang kelima, anjuran agar kita itu jujur. Karena selain sifat Allah itu sifat mulia bagi para nabi, pun demikian dengan sifat para orang-orang soleh. Yang ketiga, para ulama mengatakan jujur ini sudah menjadi perintah Allah. Perintah Allah. Maka berarti hukumnya apa? Wajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Ya, kunu ma'as shadiqin. Carilah teman-teman relasi sahabat yang jujur. Ya. Lah, ini adalah perintah karena bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu. Kalian harus bersama dengan orang-orang yang jujur. Pun demikian dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara alasan kita diperintahkan untuk jujur, selain itu juga sifat Allah, sifat mulia bagi para nabi. Ya, alasan yang keempat pahala yang banyak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 119 juga. Allah Subhanahu wa taala firman, qala Allahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Sidq. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
Subhanallah. Ya, pun demikian kalau kita pernah ingat dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, inna sidqa yahdi ilal albir wa innal birra yahdi ilal yani jannah. Jadi kebenaran, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan dari sinilah yang akan mengantarkan kita ke jannah. Sebaliknya, innal kadhiba, satu kedustaan, ketika tidak ia tutup dengan taubat nasuha, malah dijadikan sebagai rutinitas, suka berbohong. Apa yang terjadi? Itu juga tidak bertentangan dengan realita kita. Yahdi ilal fujur, akan menjadikan dia akan terbiasa berbuat kemaksiatan yang lain. Dia berbohong satu. Dia merasa bahwasanya nggak ada beban dengan kebohongan yang ia lakukan. Apa yang terjadi? Kebohongan ini akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Mungkin dari kebohongan ini dia pakai untuk adu domba, kena dia. Mungkin dengan kebohongan ini yang dia pakai untuk ghibah, kena, jatuh dalam ghibah, dan seterusnya. Dan ini benar. Orang yang suka bohong itu, subhanallah, banyak sekali pintu-pintu maksiat, dosa yang terbuka yani baginya. Kalau sudah terbuka pintu-pintu al-fujur, apa yang terjadi? Yahdi ilan nar. Bahkan di antara pahala yang banyak ini, Nabi SAW yani pernah bersabda, ketika ya salah seorang sahabat tanya kepada Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, ya, apa yang pernah engkau dengarkan, apa yang engkau pernah riwayatkan dari kakekmu? Berarti siapa? Nabi SAW. Dia pernah berpesan kepadaku. Salah satunya beliau mengatakan apa? Innal kadhibatu nina wa innal kadhiba riba. Ya, kejujuran itu jamaah dirahmati Allah, itu akan bisa menenangkan hati kita. Sedangkan kebohongan, kedustaan itu akan menjadikan keraguan-raguan kita dalam bersikap. Kita itu juga perkewo, kita juga rasa takut itu selalu muncul. Jadi hidup itu nggak nyaman. Ya, apalagi kalau seandainya berbohongnya berkali-kali dan tidak pernah ia tutup dengan taubat dan nasuha. Ribatun itu artinya keraguan-raguan, ketidaknyamanan. Dia nggak akan merasa aman yani juga hidup. Kalau seandainya kehidupannya penuh dengan intrik-intrik dan kebohongan dan kedustaan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang keenam, sebelum kita masuk ke ayat yang keenam berikutnya. Lah di sini Ibnul Qayyim rahimahullah taala menunjukkan salah satu faedah yang lain, bentuk-bentuk yakni jujur. Kalau Imam Ghazali menunjukkan ada bentuk-bentuk sebanyak 6 dalam Ihya Ulumuddin, tapi semuanya bermuara pada 3. Kata Ibnul Qayyim, yang pertama itu jujur dalam ucapan. Yang kedua jujur dalam hati. Dan yang ketiga dengan anggota yakni badan. Dengan ucapan yang insya Allah kita sudah paham. Ketika kita menyampaikan berita, ya, ketika kita berbicara, dan kita juga, saya sendiri berusaha, kalau nanti ada kesalahan, penyebutan-penyebutan ini juga tolong dikoreksi ya. Tapi kita juga berusaha, bagaimana ucapan-ucapan yang terlontar oleh lisan kita ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tak ada unsur dusta, tak ada unsur kebohongan sama sekali. Yang kedua, dengan hati. Ini salah satunya dengan yakin dan apa? Iman. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Mungkin dia manis di bibirnya, tapi dalam hatinya mengingkarinya, pahit. Maka disinilah kemudian kata Ibnu Qayyim, jujur itu harus terpenuhi dari 3 hal. Kalau seandainya kita kaitkan dengan janji Allah, kita harus benar-benar jujur menyampaikan bahwa ini adalah janjinya Allah. Jangan kemudian dinisbatkan kepada janjinya orang lain, janjinya makhluk. Ini ayat. Sampaikan kalau ini ayat-ayat. Kalau hadis-hadis, sampaikan dengan jujur lewat lisan. Hati pun demikian. Kalau memang itu ayat membicarakan tentang azab, membicarakan tentang pahala, sampaikan. Gak usah ragu dalam hati kita. Karena tuntutan kita jujur dengan hati itu adalah beriman. Meskipun terkadang kita belum bisa meyakini dengan 100%. Karena tingkatan keimanan itu apa? Bertingkat-tingkat. Maka di sinilah jamaah yang dirahmati Allah, jujur dengan hati ini juga sangat
ya sangat penting dan sangat urgen, dan inilah pembeda antara orang mukmin dengan orang yakni munafik. Jujur yang ketiga itu adalah dengan anggota badan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu yani ta'ala. Maka ini semua yakni bisa kita aplikasikan dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama ketika berkaitan dengan syariat yakni Islam. Dengan lisan kita sampaikan kebenaran, dengan hati kita imani dan kita yakini apa yang kita sampaikan itu adalah murni syariat kita. Dengan yakni anggota badan itu apa? Karena keimanan, keyakinan itulah yang akan membangkitkan kita untuk selalu taat kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, dan inilah kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita untuk jujur, terutama jujur dalam bersikap, terutama bagi para duat, para dai, dan termasuk kita semua dan saya. Di dalam surat Shaf ayat yang ke-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburong maktan indallahi an taqulu ma la. Lah, ini kan ada ancaman besar, murka Allah. Kalau seandainya cuma ngomong doang tapi dalam yakni bukti nyata itu ternyata tidak terrealisasi. Kaburong maktan. Sama juga dengan ini, kalau Anda benar-benar jujur, hatimu harus jujur, lisanmu jujur, tunjukkan yakni pula dalam yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yakni misalnya, ya Allah, ya, kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Maka jujurlah engkau dalam mengucapkan. Jujur bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah yang akan menjadi syafi'an li ashabihi, kata Nabi SAW. Syafaat penolong bagi kita bagi hari kiamat. Tapi bukan berarti selesai itu aja. Jujur hanya pada lisan dan hati. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran tidak pernah tersentuh. Dan kata Ibnu Qayyim, kejujuran itu harus terpenuhi 3 sisi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita jujur, dan ini adalah pesan terakhir dari ayat innama tu'aduna lasadiq. Kita lanjutkan insyaallah. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 apa? Wa innad dina lawaqi. Ada beberapa faedah, insyaallah enggak terlalu panjang, mudah-mudahan. Yang pertama, tafsir dari ad-din. Din itu apa? Kita nggak bisa mengukur rata. Karena terbukti ya nih jamaah, din itu terkadang bermakna agama atau keyakinan. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil yani Islam. Din itu bisa bermakna kekuasaan, ya, kekuasaan. Kok bisa? Jauh banget. Ya, itu bisa kita lihat dalam kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 76. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Makana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Ya, bahasanya itu saya dulu kecil itu juga kecilik. Kenapa ini? Kok ada kisahnya Nabi Yusuf mengikuti agamanya siapa? Raja. Ternyata din itu tidak ada kaitannya dengan agama. Itu pentingnya kita mempelajari tafsir sesuai dengan yakni sumber aslinya. Ternyata din ini satu lafaz memiliki banyak yakni makna. Ada yang bermakna agama, keyakinan, ada yang bermakna kekuasaan, hukum, ya. Itu sebagaimana kita coba dalam surat Yusuf yakni surat Yusuf ayat 76. Ada kalimat din tapi tidak ada kaitannya dengan agama dan keyakinan. Ya. Lah, din yakni juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya itu bermakna hari yakni pembalasan. Ya, sebagaimana ada dalam surat Al-Fatihah ayat yang berapa? Maliki yaumiddin. Kalau kita kaitkan dengan hadis, panjang lagi nanti. Jadi banyak. Satu contoh misalnya, ya, di mana ada yang mengatakan yakni din itu adalah kebiasaan. Nabi SAW bersabda, ya, almaru ala dini, yakni khali'an, mengatakan ini adalah kebiasaannya. Hati-hati. Maka kalau seandainya kita itu pengen cari relasi teman kantor, sahabat, ya harus benar-benar selektif. Kalau enggak, seringkali itu yang akan bisa memberikan pengaruh besar untuk kita.
Makanya Nabi SAW mengatakan falyandur, lihatlah, ya, lihatlah. Pengaruhnya itu kadang-kadang tergantung pada teman yang ia pilih. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita. Terkadang din itu bisa bermakna yang lain, yaitu ketaatan. Ya, sebagaimana ada sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mahabbatul ulama dinun yudanu bihi. Cinta kepada para ulama yang lurus itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib menggunakan kalimat din, tapi bukan bagian dari agama, tidak bermakna kekuasaan, tidak bermakna hari pembalasan. Tapi saya cukupkan 3 ini saja. Kira-kira, sebenarnya nggak boleh kira-kira ya. Ad-din di surat Ad-Dariyat ayat ke-6 bermakna agama, kekuasaan ataukah pembalasan? Bermakna apa? Ya, ini pembalasan. Taib. Ya, itu namanya yaumul jaza. Persis dengan Al-Fatihah yang ketiga itu sama. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan, itu baru terjemahan. Ya. Wa inna dina lawaqi'. Sesungguhnya hari pembalasan itu pasti dan nyata-nyata akan yani terjadi. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Ya, lah ini saya ingin membahas beberapa bukti yani bahwa kelak Allah akan membalas apa? Amal yani hambanya. Ya, ada beberapa bukti. Benar nggak sih hari pembalasan itu ada? Ya, maka seringkali para ulama ketika membahas tentang adanya hisab, hisab itu namanya verifikasi amal. Ini mana amal yang baik, mana yang benar. Yaumul mizan berarti hari ditimbangnya amal. Sedangkan ya hari pembalasan itu adalah bisa pembalasan itu sudah dimulai ketika nanti di padang mahsyar, tapi pembalasan paling akhir ya itu adalah imma ada kalanya di jannah dan ada kalanya di mana? Neraka. Sudah nggak ada proses setelahnya itu lagi. Taib. Lah, apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas yani hambanya di hari kiamat? Lah, ini biasanya seringkali dikaitkan yani dengan proses manusia itu akan dibangkitkan. Karena nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membalas amal manusia di akhirat sebelum mereka dibangkitkan. Lah, di sinilah kita akan kaitkan. Ada beberapa bukti bahwa dibangkitkannya manusia nanti setelah hancurnya alam semesta itu benar-benar waqi'. Pasti apa? Pasti akan terjadi. Meskipun ini banyak diingkari. Ya, makanya saya pernah bercerita mungkin di beberapa tempat ya, orang-orang ateis itu kan memang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, adanya yakni hari di mana kita akan diverifikasi seluruh perbuatan kita selama di dunia. Bagi mereka ini nggak mungkin. Ya, ini satu contoh ya yang pernah diucapkan oleh seorang fisikawan dunia dan saya sampaikan juga di Pacat ya nih jemaah. Ya, dia katakan bahwasanya manusia ini kan makhluk yang unik, diberikan karunia Allah dengan ya sesuatu yang hampir mirip dengan ribetnya ya apa ini? yakni saraf-saraf yang ada di otak seperti komputer. Jadi dia dikiaskan manusia seperti komputer yang dijawab. Nah, ini dia ingin mengiaskan. Lah, komputer kata dia, itu kan sesuatu yang dianggap paling canggih. Meskipun sekarang komputer sudah beralih kepada ponsel yang lebih kecil. Ini juga lebih canggih lagi. Semuanya bisa dalam genggaman kita. Taib. Dia katakan waktu itu komputer. Komputer itu pasti ada masa. Ada tipenya. Ketika habis masanya, tipe itu sudah tidak akan bisa di-upgrade lagi. Ya sudah. Berarti masanya itu sudah habis dan tidak akan kembali lagi. Lalu Ustaz mungkin barangkali istilah sekarang ada reborn. Ya dulu komputer itu kan tabung kode Pak ya. Terus kemudian pakai DOS. Apalagi nunggunya lama banget. Masih pakai disket. Sekarang masih ada disket? Ya hampir kayaknya sudah. Lah kata orang ini, manusia pun demikian.
Kalau seandainya masanya sudah habis, itu nggak akan mungkin lagi reborn, dibangkitkan kembali karena masanya sudah habis. Di-upgrade kemana-mana nggak bisa, sama dengan komputer, sama dengan prosesor. Kalau itu sudah zaman dulu, itu nggak akan mesti di-upgrade lagi. Selesai masanya. Manusia pun demikian. Itu yang seringkali dijadikan sebagai alasan dan hujah orang-orang orientalis. Tapi kita katakan mudah-mudahan bisa cepat yang saya sampaikan. Bukti manusia akan dibangkitkan. Karena dari dibangkitkan manusia itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka disinilah para ulama menyebutkan beberapa dalilnya, buktinya. Yang pertama, dalilnya itu mutawatir ya nih jamaah. Mutawatir itu sudah tidak mungkin lagi disangkal, tidak mungkin lagi kita ragukan. Tapi untuk orang-orang beriman sebenarnya dalil pertama sudah cukup. Maliki yaumiddin, innamat tu'aduna lawaqi. Adanya jannah di dalam Al-Quran diterangkan, adanya neraka pun demikian disebutkan oleh Nabi. Sebenarnya kita yang beriman sudah cukup dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan, manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Tapi tentu untuk menghadapi orang-orang yang agak berat, imannya masih ya kembang kempis ini, tentu kita ingin membuktikan dengan dalil-dalil yang lain. Ini dalil syar'inya mutawatir sudah. Yang kedua, para ulama menunjukkan bahwasanya ada dalil yang kedua yaitu dalil akal. Ya, dalil akal. Bagaimana mungkin tentang kebangkitan manusia, manusia akan dibalas sesuai dengan amalnya di dunia, itu bisa dicerna dengan akal sehat? Mungkin, sangat mungkin sekali. Para ulama menyebutkan di antara dalil akal itu jamaah, ya, itu adalah penciptaan manusia. Di dalam surat Ar-Rum ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, "Hei manusia, wa huwallazi yabda'ul khalq." Manusia ini salah satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari ketiadaan. Dulu kita ada enggak? Enggak tahu, mungkin kita jadi seonggok tanah atau mungkin barangkali ya karena memang prosesnya kita belum ada. Kalau saya 83 lahirnya, berarti tahun 82 Sabil ini belum ada. Dan itu yakin. Maka di ayat ke-27 manusia itu diajak untuk berpikir dengan akal sehat. Wa huwallazi yabda'ul khalq. Coba kamu jangan terburu-buru untuk mengingkari hari pembalasan, hari kebangkitan. Kamu pikirkan dirimu dulu. Apakah dulu kamu ada? Kan enggak. Lah siapa yang menciptakan dari enggak ada, ketiadaan menjadi ada? Wa huwallazi yabda'ul khalq. Allah SWT menjadikan ada. Oke. Wa huwa yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Allah SWT yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Sekarang kalau mati, kemudian nanti diciptakan lagi, artinya dikembalikan lagi. Kata Allah SWT, wa huwa ahwanu alaihi. Itu malah lebih mudah bagi Allah. Citaane podo, Pak. Apa citaan itu? Karena kan manusia nanti kalau dibangkitkan itu semua sama. Usianya sama, nggak melalui proses yang ribet. Kalau kita akan melalui proses apa? Lahir ada yang meninggal, ada yang enggak. Nanti ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang tua dan lain sebagainya. Manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi tinggi sama. Ya jenisnya tetap nggak berubah. Ya apalagi usianya sebaya. Makanya Allah SWT katakan apa? Wa huwa ahwanu alaihi. Kalau seandainya engkau percaya diciptakan dari ketiadaan menjadi ada, untuk mengembalikanmu setelah engkau menjadi tulang belulang menjadi ada, itu malah mudah bagi Allah. Tayyib. Yang kedua, ketika kita melihat tentang ya adanya apa? Tumbuhnya yakni tanaman misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, terutama orang-orang ateis misalnya, coba ente berpikir. Di dalam surat Fussilat, ya Fussilat ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, wa min ayati, di antara tanda kekuasaan Allah, annaka taral arda khasyiatan. Dan coba kita berpikir ya ini juga. Ketika musim pengaruh seperti ini, kemarau ya. Terutama di daerah-daerah yang terkenal, apa ya di Indonesia mungkin contohnya itu daerah Gunung Kidul dan sebagainya. Kalau mungkin di Afrika itu sudah setiap tahun seperti itu. Sampai yang namanya tanah ini pecah. Kita yakin kala itu pasti sudah tidak ada tanda-tanda apa? Kehidupan. Percaya semua sudahlah. Lah tanda kehidupan dari mana? Lawang nggak ada rumput pun yang tumbuh di situ, sudah pecah-pecah.
ya kayaknya semut pun yani enggak tinggal di yani situ. Sudah enggak ada tanda kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menggunakan akal sehat kita. Dalam surat Fussilat ayat 39, "Wa min ayati annaka taral arda." Coba ketika musim penghujan apa yang terjadi? Ketika dari tanda-tanda kehidupan itu benar-benar tidak terlihat sama sekali, ternyata rerumputan itu muncul. Lah coba kita lihat. Lah siapa yang menjadikan ini? Allah. Sama juga nanti. Jangan berpikir terlalu ya realistis ya, tapi ini akhirnya kemudian menjurus kepada apa? Ya, kekufuran, ateis. Karena dia berpikir manusia ini sudah jadi tulang belulang. Sama juga nanti ketika engkau melihat nyata nggak ada tanda-tanda kehidupan, ternyata muncul ya rumput ya. Berarti kan hidup. Sama juga dengan manusia. Tinggal tulang belulang kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dibangkitkan kembali. Itu sangat mungkin sekali sebagaimana yang kita saksikan di dunia ini. Taib. Yang ketiga ya jamaah, ya itu berkaitan dengan dalil realita. Itu sudah pernah terjadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Ini kan ceritanya Nabi Ibrahim, nanti bisa dirujuk. Di surat Al-Baqarah ayat 259 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusyiha qala anna yuhyi hadhil la ba'da mautiha." Siapa yang membangkitkan manusia ini lagi? Yang dulu dia itu mereka sudah jadi tulang belulang. Itu benar-benar nyata, realistis terjadi di zamannya Nabi Ibrahim. Ya, berarti itu kisah nyata. Iya. Dan kisah-kisah ini juga tercantum dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran mengulas kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Pertanyaannya, kalau memang pernah terjadi di muka bumi ini, ya manusia itu dibangkitkan, manusia itu kemudian dihidupkan, yakni kembali. Tayyib. Ya, berarti kalau terjadi saja di dunia, apalagi nanti di akhirat, bukan sesuatu yang mustahil. Terakhir ya nih jamaah, ini paling akhir. Tayyib. Kenapa sih ada hari kebangkitan, hari pembalasan untuk menunjukkan sifat Allah yang adil? Ya, maka jika kita dalam posisi terdolimi, sampai mati pun dia terdolimi, banyak enggak? Ya ini banyak. Kalau seandainya seperti ini kehidupan kita, berarti yang disalahkan seharusnya pencipta, waliyadzubillah. Iya kan? Ya, kalau seandainya manusia itu terdolimi, berarti yang error ini penciptanya, pasti seperti itu. Tapi dengan adanya kebangkitan ini menunjukkan Allah itu yakni adil. Kenapa? Di sanalah dia akan bisa menuntut yakni haknya. Biarlah dia terdolimi di dunia, biarlah sampai mati pun haknya tidak pernah ia bisa yakni ambil, dia bisa balikkan lagi, dia ambil lagi dari orang yang mendolimi. Tapi ingat, hari pembalasan ini benar-benar nyata. Disinilah bukti keadilan Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 15. Al-yauma tujza kullu nafsin innas sa'ata atiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, akadu innas sa'ata litujza kullu nafsin bima tas'a. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kenapa hari kiamat terjadi? Kenapa hari pembangkitan ada? Kenapa nanti ada yaumul hisab dan lain sebagainya? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar semua jiwa, semua manusia itu bisa mengambil haknya, bisa mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya selama di dunia. Nah, inilah diantara alasan-alasan yang dikuatkan oleh para ulama. Insya Allah kita cukupkan yakni sampai di sini. Kalau tidak ada udzur, nanti kita akan lanjutkan. Masih menyisakan yakni satu ini kalau nggak salah. Ya, adalah hikmah atau fadilah atau keutamaan kita beriman terhadap hari pembalasan. Apa sih hikmahnya? Dan apa sih fadilah kita itu beriman kepada hari kiamat? Salah satunya kita wajib percaya akan adanya hari pembalasan. Apa efeknya, pengaruhnya kita beriman kepada hari pembalasan di dunia ini? Itu sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan biidnillahi ta'ala. Ada pertanyaan ya jamaah? Ada pertanyaan? Cukup insya Allah. Nah, jazakumullah khairan yani atas kehadirannya, dan saya ucapkan yani terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terutama yani faedah-faedah pelajaran
pesan-pesan Allah bagian dari tadabbur ayat yang kelima dari surat Az-Zariyat, ya. Pun demikian dengan ayat yang keenam, yakni tentang pesan, yakni urgensi dan pentingnya kita beriman kepada hari pembalasan. Hanya saja pengaruhnya untuk kehidupan kita ini belum sempat yakni kita bahas. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa kita tuntaskan, sekaligus kita nanti akan berpindah ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ketujuh. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.